Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, marilah kita kembali bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas limpahan rahmat, karunia dan nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah juga saat ini kita masih mendapatkan begitu besarnya nikmat Allah. Ketika membaca dalam Al-Quran, kan satu di antaranya pada surah Luqman. Surah Luqman surah yang ke-21 pada ayat yang ke-20. Allah dengan ayatnya bermana wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Dan telah sempurna untukmu nikmatnya, nikmat Allah zahiratan wa batinah, lahir dan batin. Ya, surah Luqman ayat yang ke-20. Wa asbahu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Yang kita rasakan nikmat zahirnya kita diberi kemudahan Allah sampai ke tempat yang mulia ini. Allah ringankan langkah kaki kita, Allah jaga keislaman kita, keimanan kita. Nikmat batin yang duduk di masjid, nikmatnya luar biasa. Tambah lagi. Kita katakan anda duduk berdiri dan main. Surah Al-Rahman surah yang ke-13 ayat 28. Jika Allah orang yang berzikir, lihat Allah itu artinya terang benar. Dan di masjid tempat yang terbaik. Di masjid kan berzikir tidak hanya sebatas melafazkan asma Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Apa yang kita kerjakan di masjid untuk ingat Allah, kita tenang. Insya Allah. Lu belum pernah lagi mendengar ada orang terkapar di masjid? Ada ya? Kelahi itu kan? Ada. Tidak ada kan? Kecuali emang ada kelahi yang beda kan? Kira-kira ada kawan ya? Kalau ada juga di sini itu kan? Nah itu dikatakan Allah tidak. Di kenikmatan itu bermacam-macam. Kebahagiaan itu bermacam-macam. Nah kenikmatan kebahagiaan yang lebih lagi yang diinginkan itu kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Dunia kita tidak sempurna, kita tinggal selesai. Tapi kenikmatan kebahagiaan di akhirat itu abadi. Dan itu hanya didapat dengan dua cara. Ya. Kebahagiaan di akhirat itu didapat dengan dua cara. Pertama, ibadah yang kita kerjakan, amal yang kita kerjakan itu dirinya Allah dibalas dengan akhlak. Ya, kalau kita berbuat sesuatu beramal, Allah terima kita ta'ala. Itu yang pertama. Nah yang kedua, kita kalau berbuat kesalahan itu Allah ampuni kesalahan kita, Allah hapus kesalahan kita, Allah ampuni dosa kita. Jika kita berbuat amal kita dari Allah dibalas ta'ala, kemudian kita berbuat salah, dosa diampuni oleh Allah, maka Allah itu sampai ke kita. Dua ini kunci menuju kebahagiaan di akhirat. Tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan sekedar pahala, tapi kita masih punya dosa. Maka dua ini dibersihkan dulu kan di akhirat nantinya. Baru bisa sampai ke surga sebagai orang yang ada iman dalam hatinya. Tapi kalau ada iman sama sekali, tidak harapan itu kan ya. Tatap kosongnya. Jarang tuh ya. Yang hangit dulu kan ya. Hangit dia dalam dibakar dulu.
gosok. Nah itu yang diinginkan. Jadi amal kita kerjakan kalau perintah kita kerjakan dia ketika. Nah yang kedua kita berupayakan dosa kita juga diampuni. Kenapa? Karena kita manusia kalau katakan waqul insan dhaif. Dalam surah An-Nisa ayat 4 ayat 28. Dan kami ciptakan Allah manusia dalam keadaan lemah. Waqul insan dhaif. Lemah. Meskipun kita sempurna penciptaan manusia kan. Lapar kepala nabi sana, bina, serangi tersebut. Jadi ayat yang bertimbul berikan ya, pada rakaat yang kedua ya, yang kedua ya, yang kedua ya, yang kedua tadi kan surah At-Tin, surah yang 95 ayat yang keempat. Lapar kepala nabi sana, bina, serangi tersebut. Subhanallah, sekarang sampai. Aspal turun ke bawah kalau dia ingin paling rendah paling bawah. Nah jadi dosa itu diinginkan diampuni oleh Allah. Nah kita mengamalkan dosa bisa melalui doa, itu kan dia. Ini kan doa kita minta kepada Allah. Atau bisa kita diampuni oleh Allah dosa itu dengan mengerjakan sesuatu yang luar biasa melalui firman-Nya. Tapi ada beberapa ibadah yang kita kerjakan, tapi ada turunan dari Allah dalam Al-Quran. Nah, pertama kata Allah kalian harus benar Islamnya. Yang kedua kalian harus benar imannya. Karena harus sungguh-sungguh dalam beragama. Yakin dengan kebenaran ayat Allah. Jujur kemudian kamu khusyuk tenang dalam sholatmu, sedekah, ya kan? Puasa. Ingat Allah, tinggalkan yang dilarang. Kemudian kepada Allah kalian pelihara dirimu dari perbuatan dosa. Itu juga dalam surah Al-Hajj kan? Surah yang ke-33 ayat 35 di antara janji Allah. Ketika masukkan dalam ayat itu di bagian akhirnya Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Allah menyiapkan bagi mereka dari Allah ampunan dan maghfirah dan dosa diampuni Allah dan diganti dengan mengatakan dosa diampuni diberikan pahala yang besar. Allah lahum maghfiratan wa ajran 'azim. Siapa dia? Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Kata dia, laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang beriman, wal qanitina wal qanitat, laki-laki dan perempuan yang selalu taat. Nah, itu kan tidak taat kapan kita mau. Dan itu benar-benar wal qanitina wal qanitat, kapanpun kita harus taat kepada Allah. Kadang-kadang anak taat itu sangat sekehendak kita. Aku nak taat tadi di sholat, spray, nggak mau juga kan ya. Selalu dan betul. Nah, kalau dia orang yang benar, waswalikin waswalikat, laki-laki dan perempuan yang benar, waswabirin waswabirat, laki-laki dan perempuan yang sabar, wal-fasihin wal-fasihat, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, wal-mutasaddiqin wal-mutasaddiqat, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, was-shaimin was-shaimat, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, wal-hafizina furuja wal-hafizat, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluan kehormatan dirinya, wal-dzakirina dzakirah, laki-laki dan perempuan yang banyak dia berzikir ingat Allah. Allahu lahum Allah siapkan baginya maghfirah dan pahala yang besar. Nah itu dengan doa ya kan, kita minta dengan Allah. Yang kedua menggunakan amal ibadah yang menjadikan siapkan maghfirah Allah. Dan yang ketiga bisa kita membuat apa? Mengerjakan amalan-amalan yang disunahkan Rasul. Bacaan-bacaan amalan yang disunahkan Rasul kita untuk membaca untuk mengerjakannya. Apa? Nah dalam salah satu hadis Rasulullah menyebutkan kata Rasulullah istighfar, ya, atau mengatakan istighfar yang pertama Rasulullah adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka dan seterusnya sampai akhir waghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang
kita kenal dengan Sayyidul Istighfar. Maka disitu menyatakan kata Rasulullah, barang siapa yang beristighfar dengannya dengan Sayyidul Istighfar ini dengan penuh keimanan, dengan penuh keimanan pada waktu siang dan dia mati sebelum tiba di malam, maka dia masuk surga. Dan barangkali dia beristighfar dan dengan penuh keimanan pada waktu malam dan dia mati sebelum tiba di pagi, maka dia masuk surga. Nah, ketika kita lagi perang kan, nyamannya ke surga kan, istighfar itu kan surga kan ya. Dia kalau sampai sebatas itu yang kita bisa pahami menghafalkan Sayyidul Istighfar itu kalau kita masuk surga kan tidak seperti itu kita menghafalkan di situ. Jadi sama seperti kita ketika diajarkan oleh Allah doa, ya doa yang paling masuk kepada Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebaikan kebahagiaan di dunia dan kebaikan kebahagiaan di akhirat dan jauhkanlah dari api neraka. Itu doa. Tapi kan kalau sekedar doa, tapi kita diiringi dengan perbuatan yang membuat kita bahagia dunia dan akhirat, tidak bisa. Kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah hamba kebahagiaan di dunia. Ketika dia mencipta, menipu, misalnya kan ya, berbuat yang lain, kezaliman, kemaksiatan, kan tidak bisa. Doa mereka mengatakan doa yang mengajarkan dalam Al-Quran apapun maka itu kuncinya ada pada perbuatan, pada keyakinan tentang doa yang mengajarkan dan diiringi dengan perbuatan. Nah itu yang kita dalam Islam. Nah sama dengan istighfar tadi. Bisa mengatakan dia masuk surga. Jika kita menyimpulkan maka ketika mengucapkan kalimat Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, pengertian kita kan ya Allah bahwa Tuhan tidak ada Tuhan selain Engkau, maka perilaku kita, keyakinan kita, perilaku kita itu mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Kita kan mengucapkan ya Allah tidak ada Tuhan selain Engkau. Nah sebenarnya lisan kita lapas kalimat itu bukan sekedar pada waktu kita sudah berada di alam dunia saat ini, tapi sejak kita berada dalam rahim ibu, kita sudah berjanji. Pada dalam surah Al-Baqarah ayat 172 itu malas terberok di bawah balas sampai dan kami Tuhan engkau yang Tuhan kami, dan kita semua sudah berjanji bersaksi. Yang alas terberok di bawah balas. Jadi pengakuan kita tentang kesaksian kita keesaan Allah itu tidak bisa kita hanya sekedar menghapaskan dengan lisan saja, sementara kita tidak mengikuti dengan perbuatan. Contohnya apa? Kan kalau kita perhatikan Al-Quran begini, dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 8 kan ayat yang berkali disampaikan di hadis ini. Kalau kita baca Al-Quran kan ketemu surah Al-Baqarah. Di awal surah kita ketemu dengan ayat itu ayat 8. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa ma hum bimumin. Dan di antara mereka yang mengatakan dia beriman pada Allah. Ya, dan dari ayat ada Allah mereka bukan orang-orang yang beriman wa ma hum bimumin. Ini orang-orang munafik. Jadi keimanan itu berpura-pura tidak sesungguhnya. Hatinya tidak diyakini, makanya banyak ceritakan dalam Al-Quran bagaimana orang-orang munafik itu. Ya. Dan salah satu perilaku munafik itu sebutnya orang-orang bukan sekedar dia dusta, dia khianat, tapi ada perilaku orang munafik yang melakukan Al-Quran di mana dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 67 kata Allah, al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Nah, itu kan jadi orang munafik kata dia yang buruk adalah munkar, dia mengajak orang kepada perbuatan yang munkar dan mencegah orang untuk berbuat yang baik. Nah, ada orang yang benar
dalam surah yang sama menjelaskan tentang taubat itu ayat 71-nya bahwa orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan kan nggak mukmin, orang mukminat sama kata Allah. Dia kemudian apa? Yang buruk adalah berada pada Allah dan Tuhan. Dia mengajak orang kepada yang baik dan tidak mengingkari itu iman, sifat iman. Nah, jadi kalau kita belajar tadi, bagaimana kita menjaga nilai keimanan, maka ada perilaku yang harus kita ikuti. Makanya lalu di Muhammadiyah itu disebutkan kan sebenarnya dakwahnya itu amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kaidah-kaidah seperti ada juga kaidahnya adalah fastabiqul. Jadi tidak hanya sekedar kita berbuat kebaikan, tapi juga berlomba, bersegera. As-sabiqu bisa bermakna al-badi itu berbeda, bisa bermakna as-sabiqu bersegera. Tidak menunda-nunda. Makanya beribadah yang ditunda, bertawakal yang ditunda. Kalau kata wasilah ilmunya mengkiratin yang di kekuatannya dari Abu Asana waktu Allah tidak dia menghendaki segera kalau kalian berada mampir Allah dan surga yang luasnya 11 langit dan bumi ya Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi hidupnya kita di sini karena keimanan karena ketakwaan Allah sudah jamin dengan surga. Tapi harus kita ikuti dengan niat yang baik. Aku kadang-kadang masjid di rumah ada mintuan, nah itu perlu. Ya kan? Kalau kita sudah keluar Tuhan, kadang-kadang ke masjid, nah ada cucu malam, nah itu kan kok pakai itu kan? Ya kita menunjukkan ada perintah, nah itu katakan wah mungkin wah kita laki-laki dan perempuan yang nah itu yang pertama. Bapak Ibu dimuliakan Allah. Nah satu orang istri kan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ya Allah engkau telah menciptakan ya kita diciptakan Allah ya jadi kan ayat 33 kan salah satu diantara kan sudah tim ayat 4 tadi maka Allah insana ya nah ayat yang lain juga ada bahkan ketika Allah katakan aku ciptakan kalau manusia itu ibadah hanya bangun. Dan sekedar diciptakan aja kita lalu santai-santai, itu kan ya. Kalau sudah malam buringan, siang perjalanan, lapar makanan, haus minuman kan tidak bisa. Ya. Allah ciptakan kenapa Allah ya ayuhnya suatu rabbakum alladzi khalaqakum wa alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah Al-Baqarah kan? Sudah yang kedua ayat 21. Wahai manusia adalah saudara yang menciptakan bukan sama kalau Tuhan yang terdahulu yang menciptakan semuanya sama dan kalian bertakwa. Nah, jadi kita ibadah bahkan secara khusus kalau sebutkan dalam ayat yang lain pada surah Al-Jariyah surah yang ke-21 ayat 56 ini kan wa ma Allahul jinna wal insa illa liya'budun. Itulah kata Allah menciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk ibadah. Illa liya'budun itu tidak ada pengecualian. Semua ibadah. Duduk sini kan ibadah kan ya. Tadi sholat ibadah. Kalau berminum ibadah kira-kira. Panas anak memang ibadah juga berlawas. Kalau dingin kan akan habis dulu. Nah, ini. Jadi ilah yang makan ibadah. Kalau dimulai dengan mengucapkan bismillah, bismillah kan jadi ibadah. Masuk masjid kita angkat kaki ibadah kan dengan doa. Masuk kamar kecil kaki kiri, ya, keluar kaki kanan, ibadah kan ya. Kalau langsung aja ke tinjau loncat batas kanan betul keluar kanan dia pulang kan itu gunanya. Nah jadi semua itu kan dengan ibadah. Kapan kalau kita niatnya mengharapkan ridha Allah ketaatan. Tadi hari hujan kan hujan kan jalan ke sini. Insya Allah karena niat silaturahim karena sudah berburu ke sini kan. Insya Allah ya kebaikan.
Nah, jadi kita kalau katakan kata Allah, aku ciptakan manusia. Itu mutlaknya Allah, al-Khaliq itu ada pada Allah, tidak ada pada manusia. Mereka katakan Rabbana ma'al ada. Tidak ada satu pun yang kau ciptakan itu yang sia-sia, semuanya ada. Contohnya apa? Memberi contoh. Al-Quran. Dalam surah Al-Imran surah yang ke-82 ayat 678 sekarang. Ya ayyuhal insanu ma ghurraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka wa 'adalaka fi ahsani suratin ma khalaqaka. Wahai manusia, apa yang memperdaya kamu sehingga kamu durhaka dengan Tuhan yang pemurah, yang menciptakanmu, yang membentukmu dengan bentuk yang indah seimbang sesuai dengan kehendak Allah. Allah ciptakan kita manusia. Nikmat dan nyaman. Dua firman itu. Pencipta kalau kau bentukmu seimbang, mata dua, telinga dua, tangan dua, kaki dua, hidung satu tapi lubangnya dua, benar ya? Satu lidah dua bibir, benar ya? Satu lidah dua bibir, atau dua lidah satu bibir, ya? Satu lidah dua bibir kan? Karena ayatnya jelas kan ya, Allah naj'al mu'ainan wa lisan wa syarafah. Karena kalau kau telah diberikan sepasang mata, satu lidah dan dua bibir, ya sudah al-Baqarah kan surah yang 90 ayat 8 dan 9. Alam naj'al mu'ainan wa lisan wa syarafah. Indahnya ini tadi. Lubang hidung dua, di bawah kalau andaknya kan ya. Tadi kalau di atas ada hujan tadi, ya, apa? Berpayung kan berjalan. Ini Allah bentuk indah. Nah, kalau Allah tanya aku hanya menciptakan, itu pengakuan kita Allah yang telah menciptakan. Wa ana abduka, dan aku adalah hamba. Nah, hamba ini kan dibuktikan dengan ibadah. Kapan kita membuktikan kehambaan kita? Kalau kita banyak sujud kepada Allah. Jadi perilakunya sujud itu kapan kita sujud? Nah, tentu yang terbaik pada waktu sholat. Nah, sholatnya seperti apa? Nah, kita punya waktu untuk sholat yang banyak sujud itu pada waktu sholat sunnah, sholat malam. Makanya orang-orang yang alhamdulillah diam-diam luar biasa sudah. Bangun malam lebih cepat, sedikit guringnya di waktu malam untuk ibadah kan karena qalilan minal laili ma yas'amun. Kan itu dia. Surah Al-Jariyah surah yang ke-51 ayat 17 kan. Mereka kawal sekali tidur di waktu malam untuk apa? Ibadah. Ya. Tapi bangunnya susung dua karena malam guring larut juga. Kira-kira dari tonton tuh bisa juga kan ya. Ya kalau kalian bangun lebih cepat kurangi tidur untuk ibadah. Kemudian kalau di akhir malam kalian beristighfar, ya, wabil hari yastaghfirun ayat 18 kan surah Al-Jariyah itu. Nah kata Allah itulah kalian orang yang bertakwa yang Allah berikan mempersiapkan surga, taman-taman surga dan mata. Innal muttaqina fi jannati wa Sebenarnya kalau orang yang bertakwa itu mereka akan mendiami taman-taman surga dan mata air. Itu kan Al-Jariyah kan ayat 15. Kenapa kalau kita mau belajar karena mereka sesungguhnya kata Allah pada waktu di dunianya sebelumnya mereka orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Ayat 16 dari surah Al-Jariyah. Nah, apa kebaikannya? Iya, tadi sambungannya ayat 17 nih. Kamu qalilan mulai ma yaj'alun wa bi asyari yastaghfirun wa bi amwali ma qulisa mereka kalau sekali tidur dua malam, dari malam mereka istighfar mengampun, siangnya kalau mereka sedekah, infak, itu kerjakan. Karena kalau memberikan surga. Nah ini wa ana abduka, aku adalah hamba-Mu. Pengakuan kita. Jadi kita tahu kita kepada baratnya, ya kan? Aku ini paling hardcore kan, wah itu, dengan uangnya waktu itu, aku ini komentarnya, panjang karena gelar aku. Bisa juga karena gelarnya aku kan sebegini ya, yang lain kan, apa itu sepanjang-panjang, aku mau itu gelar terakhir. Nah, jadi kata Allah kalian itu
Wahana bukannya kalau kita adalah Allah ya ketika Allah dengan ibadah. Berikutnya wahana anak abdika jika masalahku. Jika Allah dengan Tuhan itu aku akan menepati janjiku dengan segala kemampuan. Wahana anak abdika. Jadi menepati janji dengan segala waktu, segala kemampuan apakah kita berjanji kepada Allah. Nah, apa janji kita? Nah, ini kan janji ini kan ada janji dengan manusia, ada janji dengan Allah, ya. Tapi ayat itu karena janji dengan Allah, ya kan? Wala dikamas. Jadi aku akan mendapati janji itu tiada kepadanya dengan segala kemampuan. Apa janji kita? Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Apa yang kita berjanji? Islam sampaikan kan? Dalam surah Al-A'raf itu surah yang ke-7 ayat 172 tadi. Allah setelah lalu pada dan pada ayat yang lain misalnya pada surah Al-A'raf dulu surah yang ke-13 ayat 20 yang sambungannya kan ini banyak sebenarnya orang janji. Pada surah Al-A'raf surah yang ke-13 ayat 20 pada Allah itu An-Nabiyyina yaquluna bi ahdillahi wa la yaquluna. Ingat Allah orang yang berakal itu, ulul albab itu cirinya salah adalah An-Nabiyyina yaquluna bi ahdillahi wa la yaquluna. Orang-orang yang kemudian menepati janji dengan Allah dan tidak merusak perjanjian dengan Allah. Ya kan ya? Gitu. Jadi perjanjian dengan Allah itu kita mentaati Allah, menjaga keesaan Allah, menjaga keimanan kita kepada Allah. Ya. Ayat yang lain juga dikatakan ya pada ayat 177 dari surah Al-Baqarah berjanji kita dengan manusia. Ingat orang-orang yang menepati janjinya dengan manusia adalah orang yang bertakwa. Terakhir panjang itu kan ya. Laisa birrahman tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib walakin al-birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikatihi wa kitabihi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzal qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil wasya'ilin wa yarqaba wa salat wa atal wa mu'minu bi ahdihi ijazah wa mu'minu bi ahdihi ijazah. Apabila dia berjanji kepada manusia dia tepati janji. Nah, tapi kadang-kadang ini kan janji itu bisa awal itu apa ya? Sedang kayak belarat kan. Kalau akhirnya dia datang ke rumah dulu ada insya Allah elah ya. Elahnya ini malah kacau. Ya kan ya? Insya Allah elah ya. Ini kayak awal kata tuh. Ya kan? Udah kata insya Allah kan bukan ya. Insya Allah. Insya Allah itu kan firman Allah ketika menegur Rasulullah dalam surah Al-Fatih kan ayat 23-24 itu. Ketika Rasulullah ditanya oleh orang-orang Yahudi, wahai Muhammad apa itu? Satu kami apa itu? Oh, maka Rasulullah besok aku berikan jawaban. Akhirnya turunlah firman Allah yang menegur Rasulullah yang telah berbuat sesuatu, mengerjakan sesuatu besok tanpa mengucapkan kalimat insya Allah. Itu pun itu. Dan wali tidak turun. Nah, ini kan kita nih karena insya Allah itu kan telah. Dan kawan insya Allah lah, nah itu kan telah gitu kan. Nah itu janji kita untuk berupaya. Nah kalau tidak bisa kita berupaya. Mohon maaf saja. Nah, jadi berdasarkan ya karena Allah itu Allah yang bersalah. Aku berikan syarri masalah dan aku berikan kepadamu dari segala macam bentuk kejahatan yang telah aku perbuat. Jadi kita masih minta pertolongan, perlindungan dari Allah. Minta ditutup aib kita itu nih, maksudnya. Kalau kita dibuka oleh Allah aib kita nih, banget orang, ya kan ya, banget tuh ya. Bisa kata Allah, pembacaan lagi itu kan ya. Aib dusta di rumah, itu kan bisa kan ya. Suami dengan istri, sedang suami itu kan ya, anak dan orang tua kan bisa terjadi. Atau aib apa itu dalam perbuatan maksiat kan. Nah kita kalian ajarkan minta kepada berlindung dari segala bentuk perbuatan yang telah
minta ditutup oleh Allah. Nah itu kan tidak salah kalau kita berdoa ya Rob, tutuplah segala aibku di dunia dan di akhirat. Itu terus pasar-pasaran Arab, terus ajar aja sama aja orang itu. Allah Maha mengerti, Maha tahu. Tapi kalau kita sombong dengan kejalian kita, tidak mau mengatur kepada Allah, tidak mau dilindungi aib kita, nah itu cerita kita dalam Quran disebutkan. Kesombongan itu kan kita kan betul katakan bahwa kalau insan berdoa lu nanti memang katakan bala bisa aku satu pada surah An-Najm ayat 32 kan surah yang ke-53 ayat 32 bala bisa aku satu macam kata Allah kalau melakukan ini untuk orang yang suci tidak tertutup kok kita punya dosa punya salah tapi kalau Nabi Rasul berdosa maksudnya tegur. Nah kalau manusia kan tidak langsung itu kan ada yang dibiarkan. Tapi dosa itu akan diampuni oleh Allah sepanjang kita minta kepada Allah. Nah jadi kita berlindung kepada Allah dari segala macam bentuk keburukan, kejelekan, dan itu yang kita inginkan. Nah, baik yang dimuliakan Allah. Allah sudah kebaikan tidak ada ya. Ya Rabb, aku di hadapanmu mengaku segala macam bentuk kenikmatan anugerah kepadamu. Jadi kita sebenarnya dengan istighfar itu sudah mengaku pada Allah bahwa segala macam bentuk kenikmatan, kebaikan yang diterima itu dari Allah, bukan dari yang lain. Tidak bisa kita sombong. Jadi kalau sombong tidak mau mengaku kebaikan yang Allah berikan, kenikmatan yang Allah berikan siapa? Fir'aun, Qarun, Haman. Ya, kita cerita yang karena orang-orang itu. Orang juga diberi oleh Allah kekuasaan, kekayaan. Dia sombong luar biasa. Aku ini Tuhan kata Firaun. Ya. Apa yang terjadi? Firaun ditenggelamkan oleh Allah, tapi kemudian jasadnya dibangkit. Ya, selamat untuk apa? Allah katakan, "Wal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman hawlaka ayatan wa inna katsiran minan nas ayatina ghafilun." Pada hari ini kata Allah diselamatkan jasadmu Firaun untuk menjadi pelajaran bagi orang yang datang setelahmu. Jika kata Allah kebanyakan manusia lalai tentang kekuasaanmu. Lalu belum pernah lagi melihat Firaun untuk jasadnya itu. Kan di bumi kan ya, dia di bumi kan tidak ada. Dia ada kan dengan sesuatu kan mirip orang Indonesia, benar ya? Itu dia tidak baru pada. Dia orang katanya mirip orang Indonesia. Lo kan pernah melihat apa dia kadang-kadang mendadak menjadi fitnah kan ya. Jadi katanya mirip itu maksudnya itu aja. Walau itu kan. Tapi kita pelajarannya luar biasa. Selalu kita luar biasa untuk jadi pelajaran. Nah yang lain kita sombong tidak mengambil nikmat dari Allah itu siapa? Allah benarkan ke dalam bumi Allah dengan hartanya. Ya kan? Innama huwitu ala ilm yang indi. Ini perkataan Allah yang Allah berikan dalam Al-Quran dalam surat Al-Qasas surah yang ke-28 dia 77. Kalau tadi kan Fir'aun itu dalam surah Yunus ya, surah yang ke-10 ayat 92. Nah kalau cerita Qaum itu salah satunya pada surah Al-Qasas ayat 77. Innama huwitu ala ilm yang indi. Jika Fir'aun ini harta aku ini karena aku pintar, ini karena aku ini benar-benar gigi. Nah, orang melepaskan Allah di dalam hartanya. Sombongnya luar biasa terjadi. Dibenarkan Allah dalam bumi dengan hartanya. Jadi banyak sekali cerita kesombongan. Kedapatnya sombong itu siapa? Ya, siapa kedapatnya sombong? Iblis sebenarnya. Jadi kalau dia membaca buku dan kita apa, definisi sombong itu berbeda. Kenapa ulama ini kayak? Tapi kalau kita mengacu kepada bentuknya makhluk yang sombong, iblis atau iblis anna khairu min, aku lebih baik dari dia. Itu ya satu perkataan iblis. Ketika dituduh di surga Allah tertunduk sujud kepada Anda, memarah Anda, iblis mengatakan anna khairu min. Olah tani minnar olah tak mungkin. Aku ini dari api. Dia manusia ada itu dari tanah. Iblis membandingkan unsur penciptaannya. Padahal yang kata Allah sebuah unsur besar sama. Nah itu kesombongannya.
harap aku kalau begini, itu kan. Terus juga aku kalau begini, itu kan. Hanya di sini mobil sebuah sesuatu aku ini 5 mobil 4 menyewa. Ya kan? Karena seperti gabung kan sama aja. Jadi tidak bisa kita mengatakan itu. Nah jadi kalau pengakuan kita ya, nikmat itu ya Allah darimu semuanya. Nikmat kehidupan kita, nikmat keislaman kita, nikmat keimanan kita kan ya. Hari ini nah kira-kira ada kan berjalan dikit-dikit kan, tapi itu masih bisa kan? Nikmat aja kan ya? Ada? Ada kan orang diberi kesehatan oleh Allah, tapi tidak mau ke masjid. Kan luar biasa. Ya? Kan ada hadis kursi kan ya? Ketika Allah pada hari kiamat berkata, aina jarani, aku tangga. Pada hari kiamat kata malaikat, ya Rabb, siapa tetanggamu? Allah mengatakan, aina qira'ul Qur'an wa umar masjid. Mana dulu hambaku yang baca Al-Quran dan memakmurkan masjid, itulah tetangga kepada Allah. Hadis kursi ya. Nah kalau kita bertangga dengan Allah kan nyaman kan ya? Parah itu kan dekat aman, nyaman. Tapi kalau kita bertangga dengan manusia belum tentu baik. Kalau manusia ke Fir'aun, nah itu kan kalau parah itu kan dia Fir'aun, tanggalan Fir'aun ya. Tapi lebih juga kan ya. Kadang-kadang orang ini kan kalau memberi nama anak-anaknya juga dalam Quran baik Quran. Dulu dalam Quran ini melihat ada orang mengarangnya anak atau cucu itu Fir'aun. Ada ya? Dan orang-orang kalau beri nama anakku secara wah dalam Quran itu bagus kenapa aja. Ini dalam beri nama anak itu Fir'aun. Ada ya? Ya ada kan ya. Benar Fir'aun berapa kali sekolah dalam Al-Quran. Banyak kan beberapa surah itu cerita. Nah jadi ya kembali ke tadi bahwa kita berjanji ulama bernikmati kealayan Abu dijambi dan aku mengakui dosa. Jadi pengakuan dosa itu sebenarnya kita dengan cara apa? Jadi usaha aku sembunyi diketahui Bapak, aku mengaku dosa dan usaha. Ada kan ya? Siapa tuh? Ya kita duduk berimpul sholat kan? Pengakuan tentang dosa dengan cara apa? Ya kita minta ampun sudah melakukan sebuah dosa. Jadi pembuktian kita akan melakukan dosa, kita minta ampun kepada Allah sudah bukti kita berdosa. Dan itu memang dianjurkan dalam Islam. Jadi orang yang dia tidak mau bertobat kepada Allah, dia orang yang disombong. Ya. Kan pada surah Al-Hujurat surah yang ke-49 ayat 11. Ayat panjang ya. Nah di bagian akhir dari ayat 11 itu katakan bahwa lam yaqulu faulai kaum zalim. Dan tidak bertobat kepada Allah dia orang yang zalim. Saya bayangkan. Ini mendustakan Allah apa namanya melakukan kesyirikan itu zalim. Tidak bertobat zalim. Jadi kejadian itu banyak ya. Yang paling parah itu adalah orang yang dia udah kepada Allah. Yang dikatakan la tusyrik billah inna syirka la dzulmun. Jangan menyebutkan Allah, menyebutkan Allah sebuah kezaliman yang besar. Nah, jadi hindari karena itu kan. Apalagi di bulan-bulan yang terkadang ada orang secara khusus ya melakukan ritual-ritual yang jauh dari ajaran Islam, sangat berbahaya. Dunia ini barangkali kita merasa nyaman tenang, tapi akhiratnya sengsara luar biasa. Yang melakukan ritual-ritual tertentu dengan mempersembahkan sesuatu kepada makhluk, ya. Ini berkira kita harus berhati-hati. Dan perbuatan seperti itu ketika diyakini dengan sebuah keyakinan, tapi berakibat apa? Keburukan yang luar biasa. Nah, jadi dosa kita itu pasti ada. Semua kita berdosa. Pengakuan itu kan dijanji waqfirli maka ampunilah ya Rabb dosaku ya kan waqfirli wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta tidak dia bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya. Jadi jangan kita minta ampun kalau sudah dalam kubur ya kan ya saya mau kubur ampuni wah para
ketemu. Si Didi kira-kira kan masih dalam kubur apa aja kok masih minta apa namanya doa amal itu kan amal ibadah. Jadi kita jangan melakukan sesuatu yang menyimpan. Nah, makanya Allah peringatkan dalam Al-Quran. Pada surah Al-Imran, surah yang ketiga, ayat 135 itu kan mengalami hadis ini. Wa berli rahimahullah yang berjunuba illa. Maka ampunilah dosaku. Kalau tidak ada yang bisa mengampuni dosa selain Allah, maka Allah tegaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran tadi satu di antara ayat Al-Quran ayat 35 itu kata Allah walladzina idza fa'alu fahsyatan aw zalamu anfusahum zakarullah wastaghfiru li dzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu. Dan orang-orang yang Allah tidak melakukan perbuatan fahisyah atau keji dan dia menjauhi dirinya sendiri, kemudian mengingat Allah dan tidak bisa mengampuni dosa kecuali Allah, maka dia tidak lagi mengulangi perbuatan. Nah, jadi minta itu kepada Allah. Jadi apapun yang kita minta kepada Allah itu bukti ketaatan, itu bukti keimanan. Karena dalam sholat kita sering mengulang ayat itu kan ya, iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pengulangan ayat yang pengakuan. Ya Rabb pada hamba ya Rabb kami beribadah, pada ya Rabb kami memohon pertolongan. Jadi minta pertolongan itu dengan Allah, dengan Syekh Tuan Guru. Ya Tuan Guru, siapa aja barangnya bolang jangan. Kalau sudah dalam kubur mungkin ya, kita dengan Allah bukan. Kata Allah, berdoa nih mas tadi, kalian berdoa kabulkan, kita berdoa kabulkan. Nah surah ini ayat 135 tadi kan itu ada perbuatan fahisyah, ada perbuatan menjadi diri sendiri. Fahisyah itu perbuatan diri apabila kita melakukannya kita berdosa orang lain itu menderita. Tapi kalau zalim nafsi itu kita berbuat dosa orang lain karena menderita. Kita seorang dosa yang tanggung. Fahisyah itu misalnya menipu, membunuh itu perbuatan fahisyah. Kita berdosa orang lain menderita. Tapi kalau zalim nafsi itu kita berbuat dosa orang lain karena menderita. Contohnya apa? Ada perintah sholat, kita ada mengganggu sholat orang lain kan dosa, ya kan? Kita akan berdosa. Itu zalimun nafsi. Jadi pada Allah, dia orang-orang yang melakukan dua perbuatan itu dengan Allah, kita ampuni kepada Allah, maka Allah akan ampuni sesungguh-sungguhnya. Kenapa Allah berjanji akan mengampuni dosa hambanya? Nah, untuk kajian ini itu Allah sebutkan dalam Al-Quran pada surah Al-Zumar surah yang 39 ayat 53 ya. Kuliah ibadi alladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an dan seterusnya. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dirinya sendiri, dengan dosa itu balik muara di dalam dengan kata Allah la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah akan mengampuni semua dosa. Nah, sini juga berbeda-beda di kalangan ulama. Artinya dosa syirik tidak termasuk yang diampuni Allah, tapi termasuk sebagai diampuni asal dia berobat sebelum mati. Nah, jadi kalau kita pada awal mengirangi pada awal kita yakin kapan kematian kita, ya jangan mudah-mudah tobat itu kan. Kalau kita mudah-mudah tobat, ya siapa yang tahu berdulu. Bagusnya biar kamu dulu pendidikan ya, yang dulu ya, atau pendidikan dulu, nah pilihannya kan, ya kan, dua pilihan kan, yang dulu pendidikan dulu, beda hasil ya kan, kenapa gitu ya. Nah jadi kalau katakan la rahmatun yang pusat kan, ya, nah jadi kembali sampaikan, jadi istighfar itu bagus. Saya sifat, semua macam. Tapi terdapat para ulama ikuti dengan perbuatannya. Itu jangan benci. Kalau kita yakin Allah itu esa, nah jangan diluarkan. Jangan diangkat kesyirikan. Kalau kita yakin nikmat dari Allah, nah kita bersyukur dengan Allah dan cara beribadah. Bukti kesyukuran kita. Jadi diiringi dengan perbuatan.
Nah, itu barangkali kalau disampaikan perkajian malam hari ini ya, ada dialog, ada ya. Nanti alhamdulillah ya, ya belum beri kebahagiaan. Ya tidak apa yang penting kalau kabar kita ada dialog. Nah, enggak barangkali sudah disampaikan, mari kita sama-sama ada amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Istighfar yang pertama Rasulullah adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abduka wa ana rasulullah seterusnya. Insyaallah kita semua sudah hafal ya istighfar itu. Dan jangan tertinggal kita lupakan selesai sholat menyanjungkan kita kan untuk mengucapkan istighfar itu. Insyaallah. Jadi dengan perbuatan maka Allah berikan jaminan jangan mendapatkan kebaikan dunia saja tapi juga di akhirat nanti. Demikian saya akan subhanallah wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.